Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendro Stefan Lumunon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan. Pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Modo Inding, Ibu Wisli Mongi Sarjana Pendidikan, mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Ya, selamat pagi Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bapak Hendro, kabar baiknya baik. Ya, terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Jadi pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Iya, boleh. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, apabila saya tidak melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya anggap dilema etika. Dan sebaliknya, jika ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut adalah bujukan moral. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung tentunya nilai kebajikan. Ya, baik. Langkah yang saya ambil yaitu saya melihat dulu baik buruknya dari kedua hal. Pada kasus tersebut, terutama tentunya pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Ya, baik. Pertama, saya sebagai kepala sekolah, Iya. langkah yang saya akan ambil yang pertama merenungkan sendiri permasalahan. Iya, iya. Baru masalah tersebut. Iya. Kedua, saya akan bertukar pikiran dengan rekan sejawat yang dianggap dapat memberikan solusi mengenai permasalahan yang didapat, dan yang etika baru saya mengambil keputusan. Iya, gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, baik. Hal yang saya rasakan efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama, serta apakah dapat dipertanggungjawabkan nanti. Iya, Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tentunya ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan-tantangan itu seperti apa dalam hal pengambilan keputusan ini, Bu? Ya, tentunya dalam dilema etika. Baik, yang menjadi tantangan dalam menghadap kasus dilema etika menurut saya adalah mencari solusi yang terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi mana yang terbaik, serta memutuskan yang diambil ini hendaknya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Iya, Bu. Jadi apakah Ibu ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Ibu Kepala Sekolah? Saya sebagai kepala sekolah, dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun, jika itu terlihat rumit, saya perlu mengumpulkan data atau fakta terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan. Iya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tentunya di dalam dilema etika? Ya. Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengambilan Ibu mengambil keputusan, terutama di dilema etika ini. Ya, baik. Iya. Iya. Saya sebagai kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil. Apalagi untuk kasus yang membuat dilema etika. Tentu saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan tidak merugikan pihak yang lain dan untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, sudah meluangkan waktu untuk saya dalam hal mewawancarai Ibu. Jadi terima kasih, selamat siang. Salam dan bahagia, perkenalkan, nama saya Hendro Stefan Lumunon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Minahasa Selatan. Pada saat ini, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Modo Inding, Ibu Feranti Tumipa, Eskom, berkaitan dengan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Apa kabar baik hari ini? Selamat pagi Pak Hendro. Kabar hari ini luar biasa. Ya, terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Jadi pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Ya, boleh sekali. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi cara saya mengidentifikasi yaitu terkait dilema etika, saya melihat apakah kasus tersebut ada pelanggaran hukum, dan sebaliknya jika tidak ada pelanggaran hukum maka kasus tersebut termasuk pada bujukan moral. Iya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu langkah pertama yang saya ambil yaitu saya melihat dulu baik buruknya kedua hal tersebut, kemudian saya melihat bagaimana dampak dari kasus tersebut, terlebih terkait dengan suara terbanyak dari masalah tersebut. Oke. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yang pasti pertama saya merenungi kira-kira kasus ini bagaimana atau dampaknya seperti apa. Kemudian ketika saya mencari solusi, saya akan bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Iya. Oke, jadi hal-hal apa sajakah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang ada di dilema etika? Ya, hal yang saya rasa paling efektif adalah kembali untuk meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Juga apakah hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Iya. Jadi dalam hal pengambilan keputusan ini, pada kasus-kasus dilema etika, adakah tantangan ketika Ibu Kepala Sekolah mengambil satu keputusan? Ya, yang menjadi tantangan tentu dalam menghadapi kasus dilema etika ini, menurut saya adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Karena masalah dilema etika ini terdapat dua kebenaran yang mana ada dua hal yang dua-duanya dianggap baik, serta bagaimana keputusan itu dapat diambil untuk kiranya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di sini apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda, Ibu Kepala Sekolah, jalankan? Ya, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, saya melihat dari tingkat kerumitan kasus tersebut. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka yang pasti saya akan segera menyelesaikannya.
Namun jika hal tersebut terlihat rumit, maka saya perlu mengumpulkan data atau fakta-fakta terkait dengan hal-hal tersebut sebelum saya menyelesaikan kasus tersebut. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Ya, jadi faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan adalah adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Ya, oke, Bu. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Jadi dari semua hal yang telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terutama di dilema etika ini? Ya, yang pasti sebagai seorang kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang saya ambil, apalagi untuk kasus-kasus yang memuat dilema etika. Tentu saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar supaya dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan tidak akan merugikan pihak yang lain dan yang tentu untuk kebaikan bersama. Iya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang Ibu Kepala Sekolah sudah berikan. Semoga sekolah ini akan semakin maju ke depannya, terutama soal pengambilan keputusan ini. Oke, terima kasih Bu, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Iya.